Jujur, ngerasa pada waktu itu dari Sukabumi, sedangkan yang lain kan udah anak Jakarta. Yes, Pas Surabaya, Palembang. Nyampe tuh, ngerasa gimana tuh? Malu. Hampura mun cek jelema baheula mah cenah. Iya teh kaciri pisan ti lemburna gitu. Maybe you wanna say thank you to Bunda? Iya, paling itu sih. Thank you and I'm sorry. What for? You say sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah, masih bisa berkumpul keluarga, masih punya daya upaya untuk bisa buka YouTube channel kalian dan menyaksikan kita pagi hari ini. Ya Pam-Pam. Yang pastinya menyaksikan kita salah satunya adalah menyaksikan kecerahan muka kakak sekarang yang udah berhasil turun 25 kilogram. Itu rahangnya tuh udah mewing banget. Maksudnya apa sih, Pam? Iya bener. Iya bener. Kinclong banget. Kelihatan. Jadi kan karena kita puasa, Pam. Oh iya juga sih. Puasa, perkawinan antara bulan puasa dan Dokter Cici Nugraha. Wow. Ya, ini asli, bukan operasi-operasi. Ya, operasi nggak sih? Tuh bukan muka doang, jari juga kinclong-kinclong. Iya, biasa kalau ini makan harta ya. Iya kan? Kenapa sih kok tumben banget muji-muji gini pagi hari ini? Kenapa mau ini? Iya, mau ini. Bukan yang itu. Habis? Itu. Masa parcel? Ini pegang dulu nih. Ya sekali-sekali sih, Kak. Nah, kita mau ingetin lagi buat customer dimanapun kalian berada, di tangan kita sudah ada apa, Ini Pam-Pam? adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Setelah kita tayang beberapa saat, ternyata Dilan Crunchy Caramel ini benar-benar menjadi favorit kalian semuanya. Betul Ya, karena apa banget. sih, Pam? Karena ini cocok banget buat dijadikan temen sahur yang satset banget, Kak. Anti ribet. Anti ribet juga pastinya. Kita cobain yuk. Emang enak banget ya kayak si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini. Cocok banget buat jadi temen sahur ataupun buka puasa, Kak. Ini kakak nggak mau kasih tahu spill-spill ke customer yang di rumah. Nah, buat customer yang ada di rumah yang mungkin belum tahu, di tangan kita ini ada namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Nah, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Nah, selain enak, ini Dilan Matcha Crunchy Caramel ini juga bisa jadi teman yang pas buat kalian semua sambil nonton di butik Haji Igun. Atau juga kalau customer lagi ribet di jalan mau buka puasa, Kak. Bener banget, jadi buat kamu yang pengen punya teman sahur dan berbuka puasa yang saset anti ribet, Dilan Matcha Crunchy Caramel bisa banget jadi solusi buat kamu. Karena gampang banget dibawa kemana-mana dan nggak pakai repot. Jadi jangan lupa buat customer semua, stok yang banyak di mobil, di motor, di tas, di rumah, semuanya. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Di tengah-tengah bulan Ramadan ini kayaknya aku ingin menghadirkan sahabat lama yang hari-harinya semakin sibuk, tapi tetap bisa meluangkan waktu untuk buah hatinya. Wow. Langsung saja, Desi Ratnasari dan Najwa. Assalamualaikum Teh Desi, Najwa. Jadi aku tuh tadi sempat salah, aku bilangnya Najwa. But your name is Najwa. Nashwa. Najwa tuh artinya apa sih sayang? Happiness. Oh, happiness. So we're happy to see you here. Oh, terima kasih banyak. Gemas. Likewise. Kok mirip sih kayak ibu dan anak Ya, emang ibu dan anak dong, Kak. Saya senang banget loh sahur ini bisa disamperin ya Allah. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Iya, Sambil nyemil-nyemil bisa ya, Kak? sambil ini boleh ada nih air putih dari pegunungan Cibubur. Udah didoain Ada Pak pisang Haji. juga ini spesial. Oh, ini paling penting. Yes, karena kan kita kan aliran cheesy collection Iya. nggak bisa makan-makan. Iya. Boleh, Bisa, ini banana, aja ya. yes, Terima of kasih. course. Banana, Teh, sehat. rindu nggak sih sama dunia hiburan? Rindu. Makanya seneng banget nih diundang sama kakak. Jadi kan kayak yang, oh masuk lagi ke dalam dunia entertainment ada Kak Igun. Ya. Jadi sebenarnya Teteh itu bisa dibilang menghilang dari dunia entertainment pas semenjak hijrah nggak sih?
Semenjak berkerudung nggak sih? Enggak sih, semenjak berkerudung masih ketemu kakak, masih Sesekali on and off ya. fashion Tenda biru show. masih melanda ya. Masih nyanyi, tapi semenjak jadi melanda. Tapi pas lagi jadi politikus aja terus berhenti. Jadi total sampai hari ini jadi politikus udah berapa tahun Teteh? Hampir 12 tahun. 12 tahun. Kalau Nashwa lebih suka lihat Bunda berada di dunia entertainment atau di politik? Ini from your side ya. From my side. Ya. Ya. Kalau dari side aku mungkin pro cons-nya ada aja pasti. Ya. Tapi di politik as of right now, happy-nya adalah bisa bermanfaat untuk orang-orang. Masya Allah. Jadi kalau Nashwa kalau lihat Bunda terbang ke sini, terbang ke sana gitu, walaupun susah ketemu Bunda, tapi Nashwa yakin bahwa apa yang dilakukan Bunda tuh ada faedahnya buat orang banyak. Iya, betul. Terus kalau kamu kan ini kan juga gila-gila sekolah kan, sama kayak Bunda. Ya. Bunda juga gila-gila sekolah, Nashwa ternyata juga gila-gila sekolah. Sekarang sekolah udah sampai tingkat apa ini? Lagi belajar apa? Mau daftar S2 insya Allah. Ih, sama kayak KI gue. SMA. Oh, SMA. Tapi untung anak SMA sama Teteh sama Nashwa ngomong teh nyambung ya Teh. Alhamdulillah kan yang penting mah pengalaman. Kakak mau baca, mau belajar, insya Allah nyambung. Masya Allah. Masalahnya kalau orang nggak mau belajar selesai. Iya benar. Kalau aku sih jujur Li ya, maksudnya di fashion, walaupun aku tuh tahun 2000 lulus SMA, tapi waktu itu tuh aku decide buat bener-bener terjun di dunia fashion. Jadi aku tuh dulu cari sendiri Teh. Ya. Jadi aku cari dulu ilmunya. Jadi dulu tuh kan nggak ada sosial media, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok, nggak Booking ada juga terbatas. Ya. Jadi aku tuh dulu gajiku 750.000, dibayarnya juga insya Allah ya karena kerja sama saudara. Kalau dia inget. Ketemu juga sama Benar, saudaranya amat- kakak dulu. benar. Terus kita tahu Jadi- ini Jadi bener-bener pacarnya seseorang gitu. Kelak. jadi begitu. Jadi tuh kalau belajar tuh dari buku-buku tebel yang belinya di Kuni-Kuni. Kinokuniya. Ya, Kinokuniya. Dan beruntungnya anak sekarang mungkin nggak punya tuh namanya buku hard cover gitu. Betul. Karena udah sekarang mudah untuk akses kan. Yes. Beruntungnya orang dulu tuh sekarang jadi aset nih. Iya. Dan beruntungnya kakak Allah mudahkan tuh kakak mau belajar, mau Iya, cari amin, ilmu. amin, amin, amin. Karena kalau cari ilmu insya Allah orang tuh terus, kalau kata orang Sunda mah, ilmu mual berat dibawa. Mual menang di umbaran. Talak tilu sekalian. Wah talak tilu, selesai dong hidupnya. Lagunya. Tapi Nashwa tuh role modelnya Bunda nggak? Iya sih. Are you sure? Iya dong. Kalau ngeliat Bunda tuh Nashwa jadiin role model. Kalau Bunda lihat Bunda dari segi mananya, dari sudut pandang mananya? Karena Bunda suka belajar itu sih. Jadi That's why makanya kamu habis S1 langsung ambil S2 langsung gitu. betternya kayak gitu. Karena Bunda juga bilang kalau diberhentiin malas, nanti udah keburu mungkin nyaman cari uang, iya gini segala macam. Jadi Tapi mending dilanjutin. Nashwa nggak kepengen kayak kerja, cari pengalaman gitu? Pengen Boleh nggak sih sama Bu. Bunda kerja? Bunda bilang boleh, tapi udah kamu keluar aja gitu katanya. Langsung udah sekolah sekolah, nanti aja. kalau udah kerja keenakan. Nyari duit kan kakak tahu kalau udah nyari Benar, duit. udah enjoy ya. Oh. Dulu ya customer, Teh Desi Ratnasari ini sempat juga kerja di televisi. Ya. Bukan jadi artis, tapi jadi pegawai. Yes, Wow. Berapa tahun Teteh di Trans TV? 6 bulan ada ya? 6 bulan ada? 6 bulan di HRD. Dia di HRD waktu itu karena saya mau nyelesain sekolah profesi psikologi saya. Terus kemudian saya harus magang di tempat orang kan, di tempat perusahaan apapun boleh. Ya. Terus saya pikir kan saya waktu itu masih punya program Ya. pagi-pagi kan, Iya. live. Terus kemudian gimana caranya ya udah di situ Sekalian aja. aja jadi ngomong sekalian gitu begitu kan. selesai live langsung kerja di HRD sampai jam kerja selesai balik lagi gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh Teteh kan jadi bisa ngelihat karakter orang, tahu situasi di kantor tuh seperti apa. Betul. Jadi pas banget ilmunya itu dapat dong. Alhamdulillah. Tapi jujur saya nggak mau di posisi yang menentukan nasib orang. Kan waktu itu HRD. kalau HRD itu kan kita bekerja ngomongin rekrutmen, seleksi, promosi, rotasi atau bahkan terminate orang gitu ya, PHK gitu. Itu tuh kan paling nggak nyaman gitu. Saya lebih seneng ngambil posisi di HRD itu untuk training and development orang. Jadi sehebat apapun orang atau
Allah berikan apapun kepada dirinya itu dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, kita tetap appreciate dia bahwa Betul. dia can be something, can be somebody Kita bisa ngolah. for himself or for herself Ya, gitu. setuju. Tapi sebagai gadis Sukabumi ya, Teteh kan Sukabumi kan, dari gadis pegunungan Sukabumi, gila kan? Gila kan? Pegunungan Kayak bahasa- say, ya. Nggak ada bedanya sama Curugnya, Cibubur sini. Curug Ciberem, Buklak. di Sebagai- Ciletuh, buklak. pantai. Sebagai gadis Sukabumi yang pada era itu nggak ada apa-apa, Iya. cuman ada tukang bubur mungkin ya. betul. Terus tahu bisa. Ayah geco kakak. Geco apa tuh? Ayah. Toge sama tauco. Oke, Cok. Lebih sulit lagi untuk menjadi seorang Desi Ratnasari. Opportunitiesnya tuh awalnya dulu Teteh gimana? Opportunitiesnya. Orang bisa ngelihat, oh ini Desi Ratnasari. Memang kalau kita mau Flashback. flashback gitu ya, membuka opportunity sesuatu tuh kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ya. Jadi kan nyaman di kota Sukabumi. Mm-mm. Saya kan nggak suka bergaul gitu Iya. Kak, di rumah mager banget. gitu kan. Gua banget. Oh cucok. Itu anak-anak rumahan. Aku tuh jujur, karakter aku introvert. Oh wow. Sama kakak, sama. Iya kan? Parah. Jadi karena pekerjaan aja kita terus ketemu sama Parah, orang dan jadi parah. extrovert lah gitu. Nah jadi waktu itu terus itu pun gara-gara teman saya, udah ikutan si gadis sampul itu. Terus Oh, gadis sampul. dipoto, kan males ya dipoto, gimana foto, gimana Ingat gaya. nggak dulu pas gitu. difoto gayanya gimana? Gini Kak. Cantik. Itu yang dikirim. Cantik, melamun di jendela gitu Kan ya. nih, terus ini pegang. Baju. Oh gitu. Rambut keribu-keribu gede. Panjang. Panjang. Kan profil, close up, terus kemudian seluruh badan. Itu 2.500 satu foto, satu pose. Di mana teh itu fotonya? Aduh, eta Studio- merek teh. studio. Studio zaman dulu itu studio yang Sukabumi. happening, tapi sekarang udah nggak ada kali ya. Terus tadinya mau pergi ke Bandung. Heeh. Ah tuh cina di Bandung ayah tuh studio studio foto lebih yang halus. hebohnya, Foto aja. gitu. Terus kata tante saya, naon cina meak-meakeun duit kadi itu can karuhan menang katanya. Untuk ngapain jauh? Ada. Nanti ada kan? artinya di bawah ya. Kan ada ya. guys. Terus. Jadi untuk apa jauh-jauh buang-buang duit gitu. Belum tentu juga kamu masuk. Udah di sini aja 7.500 bismillah, Bismillah. gitu. Kirim Udah pakai pos. dikirim, masuklah tuh si finalis. Pergi disiapin baju sama mama. Pokoknya mah saya mah terserah orang tua gitu yang dipakein, hayo disuruh bawa ini, hayo. Semua berpita-pita karena my mom very loves if I look so feminine. Pas- Sementara nggak, saya tapi jujur. boyish. Jujur. Aku boyish, Nih, sumpah. jujur, ngerasa pada waktu itu dari Sukabumi, sedangkan yang lain kan udah anak Jakarta. Yes, Pas Surabaya, Palembang. Nyampe tuh, ngerasa gimana tuh? Malu, sebenarnya gini. Jadi malu, aduh bajuku bepita, mereka happening banget yang kekinian, yang pakai beginilah begitu, apa baju-baju yang pendek gitu Kak, gitu-gitu. Pesan papa saya, temenang pakai baju anu mini, Aduh. pakai baju anu Belum apa-apa ya. Belum temenang apa-apa. pakai baju anu ketat, jadi dibeliin sama mama bajunya semua di bawah lutut panjang-panjang. Madrasah Pokoknya mah, Sanawiyah cek ya. urang mah nya hampura mun cek jelema baheula mah cenah. Iya teh kaciri pisan ti lemburna gitu. Hampura. Maaf. Tapi alhamdulillah saya suka banget tuh pesen nenek saya. Ingat, tong era orang lembur. Jangan malu karena kamu orang kampung, tapi tunjukin bahwa orang kampung juga bisa punya jiwa ngotak. Terus pada waktu itu keluar jadi kamu juara. percaya sama juara kedua, Kak. Juara satunya siapa ingat nggak teh? Mareta Artuti dari Palembang. Oh, Mareta. Jadi kamu harus yakin, percaya diri bahwa dengan apa yang kamu punya kamu harus bangga. Jadi aku bangga lah dengan si baju pita-pita itu, dengan mama beliin. Aku ingat banget tuh si jurinya ngomong gini. Kamu bagus banget bajunya, karena kan mama punya penjahit yang waktu, kayak Kak Igun di Sukabumi terkenal, si Inci namanya, Inci. si Bebeh namanya. Ye, kumaha damang ye. Itu favoritnya mama, jadi langganannya mama Cibubur pang bikinkan baju cenah jang budak orang kayak penjurian. Jadi dibikinlah itu blazer segini Kak, crop, terus apa sih span, Span. yang kebentuk gitu, kan masih kecil ya 46 kilo ya badannya ya. Terus kemudian bajunya ada, pokoknya ada gitu-gitulah di sini. Sampai aku kata si jurinya ngomong gini, baju kamu kayak pramugari. Ya udah aku bangga aja, yang penting iya ini mama saya yang buat gitu. Ini zaman ini gadis jempol apa lebih gede dikit? Lebih Kayaknya gede, gede dikit Kak, lebih gede dari ini. Berarti Aku waktu itu SD. gadis sampul 15 usia berapa? tahun. 15 tahun. Ini masih SD. Ini papa. Papa Siapa namanya? Syahminan. Syahminan. Kalau papa profesinya apa dulu teh? Dulu pegawai di BUMN. Tapi teteh nggak lama tinggal sama papa ya? Enggak lama karena papa keliling. Timur-timur,
Cimindi, Cirebon, Ya. Cikampek, pokoknya semua beliau adalah kepala gudang beras pada saat itu. Jadi keliling semua depot beras dia pimpin, tapi anak-anaknya itu nggak boleh ikut. Oke. Supaya stand aja udah di Sukabumi. Karena kan Sukabumi. pindah-pindah sekolah, Kak. Iya, Repot, anaknya Jadi 4. kayak ini kayak anak diplomat juga ya. Yes, Pindah-pindah kayak gitu. pindah-pindah Makanya pindah. mama di PLN kerjanya waktu itu. Ih, ya enak udah. banget berarti rumah Teteh nggak pernah mati lampu dong Teh. Dari dulu Teh. Hah? Setelah sehari nggak metong Ya dong. mati mah metong aja lah, Kak. Dari gadis sampul, terus langsung Itu semua Allah bukakan pintu kebaikan. Ya. Jadi penyanyi, jadi model iklan. Ya. Oh, terus kemudian langsung. film, sinetron. Ya. Semua Wow. kebuka. Nah, disitulah terus kemudian nenek saya tuh bilang, ingat pesan papa, nggak boleh lupa sekolah karena dulu diizinkan jadi artis sama papa itu nggak boleh pakai baju yang seksi, nggak boleh pakai baju berenang. Ya. Astagfirullahaladzim, maaf. Lalu kemudian harus lurus S1. Kalau terus kudu ranking kalau sekolah SMP, SMA. Jadi tuntutannya banyak banget ya. Yes, jadi SMP harus 3 besar, Ya. SMA harus 3 besar. Tapi kan aku disuruh masuk fisika, Kak. Ya Allah. Abis itu kan aku kagak mampu ya, kayak maksudnya kan pulang pagi Lelah. syuting, besoknya kerja sekolah lagi gini-gini gitu. Kalau nggak pernah break. Terus jadi kalau kerja di Jakarta pulang Sukabumi, udah Jakarta pulang Sukabumi gitu. pulang Bolak-balik gitu Teh. Karena itu bener-bener perjuangan. Alhamdulillah itu perjuangan. Di zaman itu kan juga Belum ada mungkin tol. jalanan masih jeleknya Masih Teh. naik bus, nginep di terminal biasa kan belum punya mobil sendiri. Tunggu, nginep di terminal. Coba cari. Ini kita kerjasama sama Snappy Teh, alhamdulillah. Nggak ada, nggak ada itu karena itu zaman dulu di Sukabumi soalnya ada cuma sampai jam 5 sore Kak bus dari Jakarta ke Sukabumi. Jadi harus lewat Cianjur. Dan dari Cianjur ke Sukabumi baru ada jam 5 pagi. Jadi aku Kak habis Ini naik nyanyi di mana? itu nyanyi ulang tahun. Ulang tahun di rumah. Ulang tahun aku. Oh, bukan show. Bukan, itu baju mamah yang disiapkan. Itu mama, my mom. Pokoknya selalu ada renda, ada pita, ada bunga. My mom, I love you. Ciri khasnya mama. Oh, kalau di Sukabumi zaman dulu juga udah ada gitar ya Teh? Coy, sembarang. Masa orang boleh. Jadi kalau tiap ulang tahun tuh disuruh tampil, entah itu balet lah, nari lah. Oh, Padahal saya nggak suka. pertunjukan. Saya nggak suka. Sampai 17-an di RW, di RT gitu kan ya, atau nggak di kampung kita, di desa kita gitu. Ikutan Mungkin nari-nari. didorong supaya berani, Yes. supaya tampil. Dan alhamdulillah memang ternyata itu bermanfaat walaupun pada saat kita laksanain tuh enek ya, sebel, nggak suka. Kayak dipaksa ya. Apain gitu. Tapi- Jangan sedih, les balet naik beca diantar mama. Di Sukabumi itu. Nah, tapi tadi sempat Teteh cerita sampai tidur-tidur di Bis. terminal segala macam, itu yang nganterin siapa waktu itu? Emak, nenek. Oh, Nenek. Oh, emak tuh. Kan nenek. perjanjiannya sama papa juga gitu. Pokoknya kalau pergi kemana-mana harus diantarin emak. Dan kalau diurusin manajer harus diurusin sama Mang Edi. Om. Om, adiknya mama. Banyak wasiat ya. Yes, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Ya. Kalau selama kamu itu ikut koridor itu boleh, tapi begitu itu dilanggar berhenti jadi artis. Cabut. Oh, tapi Nashwa lihat Bunda ikut Gadis Sampul, nyanyi. Tapi kan Nashwa nggak ada ketertarikan ke situ ya dari dulu ya? Hah? Ageran ini, ageran ini. Apa emang nggak suka aja gitu? Lebih ke gak pede kayaknya, kayak bingung kalau udah depan kamera tuh kayak harus apa ya gitu. Jadi selalu kalau sama Bunda tuh pasti kayak Bunda arahin ini harus gimana gitu. Oh, harus ngomong ke Bunda. Iya kayak fotonya harus gimana, karena nggak self conscious dengan expression dan kayak the body language. Ya, tapi kan sebenarnya itu bukan sebuah paksaan ya, Ya. Teh ya. Ya, jadi maksudnya setiap anak itu kan bebas untuk dia explore, dia punya Betul. keinginannya. Jadi Nashwa ngerasa juga Bunda tuh emang nggak pernah nge-push Nashwa dengan sesuatu yang Nashwa nggak suka ya. Enggak sih. Dia sebenarnya bisa nyanyi Kak, suaranya way better than me. Wow. Nyanyi. Dia nggak main sewa-sewain musik. tenda juga kan? Iya. Dari dulu lagunya sewa tenda aja. Nggak ada lagu baru, Teh. Bagaimana Ada sih? glamping. Tenda juga. Gitu Kak. Dia tuh bisa main musik, bisa Ya. Oh, iya? nyanyi, nari. Dia paling kalau di rumah Kak, tuh gaya-gaya Centil. Korea, selesai Kak. Cuman ya udah di rumah aja.
Terus soalnya Nashwa kan juga kalau untuk urusan sosial media juga kamu nggak terlalu intuit kan. Iya, enggak No, terlalu definitely sih. not. Iya. So benar-benar. you're not easy to post often kayak gitu Iya, kan. benar. Kayak untuk post tuh kayak, aduh ini emang kayak nyimpen muka sendiri tuh ih, malu gitu. Jadi Terus kayak, sama aku juga gitu loh. Oh iya. Oh, cucu. Dia saking malunya kalau Gua ada nge-tag. insecure. Di feed aku tuh fotonya muka kakak semua. Iya. Dan aku tuh nggak tahu kenapa ya, terkoreksi if I'm wrong ya. Aku Ya. tuh kalau ngeliat orang foto muka aku nggak diedit, tapi aku tombak orang itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Harus diedit ya. Tapi Nasya, ini kan tadi kalau dengar cerita, Mama tuh banyak banget pesan-pesan dari papanya Papa. Mama. Gitu iya kan. benar dari Aki. Kalau Mama sendiri ke Nasya gimana? Banyak Mama termasuk bawel nggak? peraturan. Bawel. lah. Bawel. Super Pasti bawel. Ya orang Sunda kan mulutnya nggak bisa diem. Orang Sunda marah loh. Enggak, tapi kan selalu Tapi maksudnya cerewet. petua-petua, cerewet, Iya, petua-petua. benar, In a benar. good way, in a good way. Diturunkan. Justru kalau Bunda sampai diem, pasti Justru berarti malah Bunda lagi bertanya-tanya. marah. Iya. Iya, benar-benar. Iya, kalau benar, biasa benar. begitu. Kenapa ya kok diem mak gue gitu? tahu sih? Iya, ibunya, naluri ibunya keluar. Astagfirullahaladzim. Enggak, kakak kenal aku udah lama lama. gitu. Tapi ini yang sebagai pengalaman bersejarah buatku ya. Dikala orang-orang mungkin ibarat kata dikala orang-orang belum mengenal hijab, belum menutup aurat, Teh Desi ini salah satu artis yang pada waktu itu memberanikan diri menutup aurat. Alhamdulillah. Ya, pada zaman itu kita nyari kerudung aja susah, Teh. Susah. Nyari Baju, kerudung susah, baju, apalagi nyari pengen yang kalau mau ke siput. undangan, aduh. Terbatas. Nyari baju lengan panjang aja Yes. susah. Jadi gue tuh customer belajar bikin, zaman dulu bikin isian buat nih cover Ninja. ninja aja, bikinnya manual. Oh gitu Kak. Bikin kerudung belum banyak ya, Ya, Teh. Itu belum. pada zaman itu apa namanya brand-brand hijab tuh belum Ya, banyak. Belum sekarang mah bu, segala macam ada. Gaya model baju mana juga ada. Tapi saya waktu itu tuh masih jadi artis, Ya. udah pakai hijab. Terus kemudian kan suka kondangannya masih diundang-undang gitu, mau ke acara apapun lah, event resmi maupun tidak resmi ataupun acara entertainer. Terus kemudian siapa ya bajunya di mana ya nyari? Gitu. Bingung. Sama kakak deh. Kak, gue nggak mau tahu bikinin baju gini, pokoknya mesti enak, mesti nyaman, nggak boleh metetet. Kan kakak kan dulu bustie gitu kan, terus tiba-tiba Zaman yang dulu trennya lagi bolekak-bolekak begitu. gitu kan, Oh. belakang, punggung kelihatan gitu kan. Agent gitu. Terus langsung kagak gitu. Bagaimana nih gue bikin baju lo katanya gitu. Ya, Jadi alhamdulillah. ini awal-awal permulaan nih, awal-awal permulaan belajar berhijab. Ya, Ditutup dulu Ya. gitu. Ya. Pada waktu itu Teteh, apa yang Teteh rasain sampai akhirnya mantap untuk berhijab? apa Karena ya? kalau ngikut-ngikut, Teteh nggak ngikut siapa-siapa. Enggak. Kalau aku lihat, karena maksudnya kalau misalnya sekarang kan mungkin karena teman-teman sekitar pada Iya. nutup, kita tutup deh gitu. Iya. Teteh kan maksudnya di antara orang yang lagi hingar-bingar, Teteh tutup Iya. gitu. Nah itu Teteh dapat Ilham. dari mana itu? Jadi kan dulu sebenarnya papa tuh strict banget sama urusan Ya. agama. Jadi semua anak perempuannya harus pakai hijab gitu kan. Ya. Terus pada saat itu tapi ibu saya itu tipe yang jangan maksa nanti malah jadi nggak bener gitu. Jadi sok didoakan we supaya kesadarannya. Pokoknya itu antara kedua belah pihak lah, papa sama mama berkolaborasi, berdiskusi gimana caranya. Akhirnya itulah didapat boleh tidak pakai hijab tapi nggak boleh pakai baju yang membolehkan gitu. Ya. Terus astagfirullahaladzim, masih Sunda wae nya terbuka gitu. Terus abis gitu ya udah lama-lama ada pikiran, iya ya ini kan perintah ayah saya kan udah lama meninggal. Ya. Jadi abis itu terus kemudian saya mau menikah pada saat itu. Kepikiran inginlah jadi perempuan yang solehah. Ya. Pada saat itu saya bertemu dengan bapaknya Nashwa yang memang berkomitmen bersama untuk tidak menjadi ibu rumah tangga saja. Ya, boleh Jadi saya saja. pikir udahlah pas pakai hijab, pulang haji gitu kan. Terus kemudian mau punya Oh anak itu Teteh berarti berkeluarga. haji tuh, udah haji Udah, tahun berapa udah. tuh Teh? 98, enggak 98 sih. Enggak Kak. Kayak menuju 2000, ya sebelum 2000 sih. Iya itu. Iya Iya kan? sebelum 2000. Sebelum 2000 karena aku bikin brand hijab aja 2018, Iya. berarti kan jaraknya tuh udah Iya. lumayan jauh. Iya. Nah pada waktu itu kan pemikiran cowok-cowok juga, papanya Nashwa kan juga mungkin belum mengerti bahwa perempuan tuh harus ditutup kerudungnya kan. Iya. Makanya komprominya pakainya tutupnya begitu. Oh. Tapi begitu Allah
berikan kesempatan bahwa saya bisa menutup dengan sempurna, ya alhamdulillah itu saya lakukan sampai sekarang. Gitu. Dan menariknya Nashwa juga di usia Nashwa SMA dia Kak, SMA. masuk kelas 1 SMA. Iya, waktu itu apa yang membuat Nashwa juga pengen tutup aurat Nashwa? Karena apa ya, aku juga mungkin karena waktu aku SMP, dari SD sampai SMP masuknya sekolah internasional. Jadi waktu itu sangat amat banyak exposure Western culture mungkin ya bahasanya gitu. Terus sementara di rumah itu bunda berhijab gitu kan. Jadi kayak minyak sama air nih, iya, kayak nggak akan nyambung. Benar, terus? ya. Abis itu lama-kelamaan makin melihat perbedaannya. Oh, kalau misalnya di rumah mungkin dengan background yang muslim dan sebagainya macam kayak gini, tapi di sekolah seperti itu tuh kayak, oh kayaknya nggak sejalan nih. Terus lama-lama kayak, kok kayaknya nggak ngerasa fit deh dengan Western culture tersebut gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke Islamic boarding school dan pakai. Jadi kamu minta sama bunda aku Pindah pindahin sekolah. dong, pindahin Yes, sekolah gitu. dong, karena Benar. pengen kayak situationnya tuh relate between when you going out sama kondisi ada di Yes, rumah. betul. Nggak timpang banget Iya. ya. Alhamdulillah. Karena dulu pernah ngomong itu ya Bun, yang Bunda bilang malu kalau misalnya pergi sama Bunda, bundanya berhijab, akunya with short Embun, pants, atau pakai tank top ya, gitu. kayak gitu. Saya cuma bilang ya kan Tapi kalau yes. kalau saya itu kan saya nggak bisa ngelarang karena dulu juga orang tua saya kan nggak yang Nggak terus ngelarang. goblok nggak begitu banget lah, tapi dikasih pengertian gitu. Jadi saya cuma bilang gini doang sama Nashwa, silakan aja, that's your life, pilihanmu, tapi what do you think, how do you feel kalau pergi sama bundanya pakai hijab terus kamu pakai baju yang begini-begini gitu aja. I get your point, dia bilang gitu. Tapi kan biasanya nih yang udah sebagai desainer ya, biasanya tuh di momen menikah tuh pengennya berambut dulu gitu. Berambut dulu, bisa pakai gaun, apakah bisa pakai kebaya. Nanti kalau udah bersuami baru ditutup. ditutupin. Tapi maksud aku amazed Nashwa itu punya keyakinan sendiri bahwa ini adalah sebuah pilihan yang sebenarnya not because of your mom, tapi because of yourself kan. Of God. Of God, of course gitu. Karena pendidikan agama Nashwa juga dari rumah juga udah lumayan tebel ya. Benar. Terus orang-orang di sekitar Nashwa gimana? Teman sekolah gitu, kayak they are still having fun with their life kan? Benar. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin karena kan aku juga udah sometimes aku ketemu sama teman SMA, berarti yang dari boarding school, kadang juga masih ketemu sama teman-teman yang dari international school gitu. And mungkin karena aku punya exposure kedua tersebut, aku nggak ngerasa aku kayak out of place atau kayak nggak cocok ke sini-sini karena aku ada pengalaman di sini dan aku ada pengalaman di sana. Dan setelah aku mencoba explore pakai masuk Islamic boarding school dan ternyata nyamannya pribadiku kayak gini, ya udah, it doesn't matter mau aku ketemu sama siapapun ya aku nyamannya kayak gini. So if kalau kalian nyaman sama aku yang kayak gini, berarti aku aku di surrounded dengan orang-orang lingkungan yang tepat, yes gitu, yang support ya. Ceritain dong yang kamu pergi waktu itu dapat short course, the summer course, you go to Korea. And then you have What fun happened with there? the friends, apa iya, yang segala iya, macam. iya. Dia pakai hijab sendirian, yang lainnya Iya. ada yang minum soju, ada yang ini, ada yang itu. Iya, And then benar. how do you ceritain itu Benar-benar. semua? Waktu itu kebetulan ada beberapa summer school di Korea tahun 2022 kalau nggak salah. Di Korea kan culture minumnya sangat kuat ya. Dan itu juga programnya internasional. Jadi teman-temannya bukan Macam-macam dari semua negara. Dari semua negara, you name it, mau dari Eropa, Asia, sebagai macam, Lebih Eropa Timur. variatif lagi. Yes, variatif. Dan waktu itu aku cuma satu-satunya yang pakai hijab. Kebetulan waktu itu ada yang orang Indonesia juga. Cuman alhamdulillah karena aku juga langsung menyampaikan batasanku segini. Kalau mereka yang paham dan mereka tahu aku firm, mereka akan menerima gitu. Jadi I will attract what people can accept gitu kan. And if they stay, berarti ya mereka nyaman dengan aku juga bisa nyaman dengan mereka. Berarti Kayak kita gitu. match gitu. Iya, jadi I don't have to, aku nggak perlu adjust ke mereka. Kalau misalnya aku kayak begini dan mereka nyaman, pasti mereka You don't need to juga mau. explain who you are ya. Yes, Dia udah betul. otomatis, dia udah kayak bukannya dia jaga jarak, tapi dia respect sama kamu ya. Yes, jadi Set the boundary. yes, jadi aku udah dari you awal feel, ngomong. You feel more safe with hijab because like Yes.
people kan nggak gampang untuk megang, Iya, benar, benar. iya kan, karena itu kan mungkin salah satu penjagaan Iya. yang Allah kasih buat perempuan-perempuan berhijab harusnya Benar, bisa meskipun ya. ya ada beberapa aja pasti case ya orang-orang ada aja ya, Yang ada yang jahil. bilang iya betul. Berbusana tidak menutupi kemungkinan, tapi kan itu memitigasi salah satu Cara. ikhtiar memitigasi. Ya. Gitu. Jadi customer bahwa Teh Desi sama Nashwa ini mereka tuh kayak bener-bener couples of life gitu ya. Jadi kemana-mana tuh berdua. Emang? Jadi ini kita punya kayak kayak liburan. Cuma berdua doang ya? Liburan tuh kayak cuma berdua doang. Ini banyak foto-foto liburan. Biasanya tuh kalau decide liburan, Bunda yang decide apa Nashwa yang pengen? Kita berunding, itu yang aku juga suka. Mungkin kadang-kadang Bunda itu very straight head. Ya. Jadi kalau misalnya Bunda udah A, pasti akan selalu A gitu kan. Ya. Cuman karena we only live, kita cuma hidup berdua, pasti harus cari tengah kan. Jadi yang aku suka adalah mau gak mau kita pasti harus berunding kayak gitu. Ya. Karena kita cuma hidup berdua, ya kita membudayakan berunding. Nggak bisa yang ya karena maunya ini jadi lo ngikutinnya gini aja gitu ya, enggak kayak gitu. Jadi pasti Harus kita liburan diomongin. ini kemana ya kak? Gitu kan, ada gitu ya. benar, Rolling. ada begitu. Ada gitunya. Enaknya gimana ya, mending kita yang jauh atau yang enggak, mau yang winter atau enggak, mau Ya. lama atau mau sebentar aja, mau Ya. rame-rame atau mau berdua kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, kan Nashwa sekarang juga sudah cukup umur untuk berumah tangga. Benar. Nashwa tega nggak kalau dalam waktu dekat misalnya Nashwa menikah sedangkan Bunda belum menikah, kayak Ada yang kurang pemikiran. gitu ya. Oh my God. Ada nggak sih pikiran? Maksudnya gini kan, kalian kan bukan sebagai mom and daughter ya, tapi Iya. kayak as a bestie gitu kan. Iya. Maksudnya kayak ada rasa, duh kalau aku nikah, my mom gimana ya? Dia pasti ada nggak Of ada course, perasaan pasti, gitu? pasti. Cemburu ya, Ideal. iya. Idealnya pasti kan Bunda duluan dong, Iya. seharusnya gitu. Oh, Cuman harusnya kan Bunda duluan. Udah saya minum dulu ya. Air pegunungan Idealnya- Cibubur. Ya. Don't play. Seger banget Bunda ya. duluan gitu. Cuman Iya. kan apapun yang rezekinya seperti apa, takdirnya seperti apa ya dijalanin aja. Tapi kamu juga pernah bilang, kan Bunda bilang, nah kalau kamu punya kehidupan sendiri, ya udah gitu kan. Yang penting Iya. dia bisa dekat sama saya, itu penting ya. Iya. Karena kan kami cuma berdua hidup. Terus kamu bilang apa? Ya Bun, kalau misalnya aku keluar ya Bunda berarti ikut aja. Nah gitu. Oh. Yang bola. Jadi kalau Nashwa punya pasangan, harus rumah yang Bunda juga bisa ikut ke situ gitu. Iya, kayak Atau gitu. berdekatan. Atau berdekatan lah. Mungkin karena kan pasti we all have our own life gitu kan. Iya. It's my first life tapi Bunda's first life juga. Jadi ya sama-sama aja. Tapi sebenarnya kalau dari Nashwa sendiri, Bunda boleh punya pasangan lagi. Boleh dong, pasti. Mungkin karena kalau dulu aku baru menyadari itu juga sekarang. Mungkin karena kalau dulu kan aku harus Barang Bunda. bareng Bunda. Berarti aku juga harus bertemu dan 24 jam sama pasangan yang akan bersama Bunda Iya. kayak gitu. Sementara kan sekarang aku udah beranjak dewasa, alhamdulillah kemungkinan untuk ada kehidupan sendiri juga udah mulai banyak pintu terbuka. Amin insyaallah gitu. Jadi aku lebih chill gitu sih. Ya. Maksudnya lebih Maksudnya Bunda kasih mau kesempatan juga ke Bunda untuk Iya. untuk ngebuka peluang Yes. juga kan. Dulu mah Betul. posesif, protektif. Kalau Iya, sekarang nggak boleh, nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu. Sudah lah, yang penting Bunda nyaman. Tapi aku juga kalau ketemu Iya. dia harus nyaman. Gitu. Iya. Iya, iya. Kalau dulu kan ada mungkin karena ada kemungkinan aku akan juga tinggal satu atap dengan Iya. orang tersebut, jadi akunya juga harus ikut nyaman Iya, gitu. iya, Kalau iya. sekarang kan, oh aku juga ada rencana mau S2, jadi oh ya udah, yang prioritasnya ya Bunda aja yang nyaman Tapi gitu. Aku Nashwa mengikuti. pernah nggak satu momen ngelihat Bunda sepi gitu? Iya. Pernah satu momen ngelihat kayaknya Bunda perlu pasangan deh gitu. Kalau bercerita sih pasti, karena Bunda nggak banyak teman cerita. Ya. Ya, gitu. Jadi Nashwa sebagai pendengar terbaik Bunda. Terbaik juga enggak sih, pendengar aja titik. Berusaha menjadi yang terbaik, tapi kenyataannya tidak terbaik banget juga. Gitu. Allah, lucunya. Jadi kayak ya, Tapi Teh sebagai perempuan yang independen, lama sendiri gitu. Sebenarnya semakin sulit nggak sih cari pasangan? Kriteria jadi kayak semakin banyak. Lebih cepat aja ngambil keputusannya, Kak. Ya. Kalau dulu kan mungkin
siapa tahu, coba dulu, mungkin saja. Iya. Siapa tahu nanti kalau ini dia Taking mengerti. risk, Kalau ya. sekarang begitu nggak enak, bye. Gitu. Tapi kan sebenarnya Teteh kan punya ilmu nilai orang kan. Itu dia Kak, itu juga jadi Kenapa lu nggak kadang-kadang. pakai ilmu lu dari dulu? Justru kan Justru Lu karena aneh. itu, Lu aneh, lu kerja di perusahaan susah, cari laki susah. Oh, Kak, namanya orang gimana sih konsepnya ini? yang namanya profesi kan emang begitu kan. Iya nggak sih? Maksudnya, Iya nggak sih? justru, Nggak nih bisa, maaf, hampura-hampura. Justru karena alhamdulillah Allah mudahkan saya punya ilmu itu, jadi kadang-kadang tuh suka Ketutup hanya tinggal nggak? meng-cross check, Kak. Jadi misalnya gini, aku ketemu nih, nih kayaknya prediksinya A, B, C, D nih. Udah kebaca. Udah, besok ketemu lagi, checklist nih kan, kemungkinan A, cis, jadi. mungkin. Kemungkinan B, cis, jadi. Kemungkinan C, abis itu kemungkinan A, B, C, udah kena tiga hal yang aku prediksi itu udah kelihatan buktinya, mendingan nggak usah. Tapi sebenarnya yang semakin susah ya, mungkin seusia Teteh pertama, kalau cari pasangan, kalau yang kira-kira selevel, rata-rata Udah punya suami orang. penong. Iya kan, lu mungkin capek dong layanin itu sejujurnya. udah Gitu kan maksud gue. Bener gak? Iya kan, bawaannya maksudnya kalau ngeliat orang yang berusaha ngedeketin tapi dia udah jelas-jelas punya pasangan, lu juga aduh apa sih lo gitu kan. Anakku dong keren. Gimana kamu? Kalau misalnya ada yang datang, kamu jawab pertanyaannya, Oh, suka ada kunjungan-kunjungan gitu. ada Gimana nggak sih terus ada terus. kunker-kunker gitu. Ada kayak gitu. Terus? Kalau ada yang jadi, jawaban kamu gimana? Iya, kalau gitu ketemu juga sama istrinya dibawa ke sini. Suruh bawa istrinya. Suruh bongkar Bermusyawarah kita semua. perempuannya suruh buat bongkar tenda biru. Iya. Iya kan. Jadi kalau mau nikahin ibu saya, ya udah ajak aja istrinya ke Om ke sini. Terus tuh, si Om itu ngomongnya gimana? Mundur teratur. Mundur teratur, muntaber. atret. Kalau kata anak sekarang muntaber, mundur teratur tanpa berita. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi kalau misalnya Teteh itu memang pengen cari pasangannya orang Indonesia Iya, saya sih lebih suka orang Indonesia ya. Kalau orang bule kayaknya, atau kayak Middle East gitu, jalan-jalan deh bentar cuti gitu. iya ya. Mungkin. Dalam edisi ini travel apa cari laki gitu. Hah? Iya nggak sih? Middle East lagi repot sekarang global, Iya, politik global. Kan repot Kak. juga. Lu mau ke Indonesia apa ikut lekong gitu. Benar. Nah, istilah orang Susi Indonesia aja kita Susanti cari. juga. Nanti long ini apa namanya disebutnya? LDR ntar. Ribet Gegara lagi. politik global. Ribet lagi. Sutra lah. Iya benar. Kalau sekarang mah saya selalu berpikir gini aja, kalau Allah berikan yang terbaik dan itu memang yang terbaik saya punya suami di akhir masa hidup saya ini, pasti mudah. Iya. Kalau memang ternyata Allah takdirkan saya juga sendiri, pasti juga itu mudah untuk Iya. berjalan. Karena Allah pasti kasih yang terbaik buat Yes, Teteh ya. gitu. Tapi ada nggak sih, kan orang kadang suka gini, di saat karir kita bagus, percintaan kita lagi nggak mujur. True. Sama Teteh ngerasain dong. gitu? Sama ya. Kak, aku juga loh. Lu apa-apa sama aja. Sebel gue. Udah terbanding sebalik gitu. Tapi benar ya Teh? Kan Allah cari keadilan lah. Pasti Allah itu kan maha adil. Pasti Allah kasih di sini ujiannya. Kalau semuanya kakak dapet, pasangan Benar, hidup enak, kaya benar. raya, karir bagus, desain banyak levelnya lagi itu kan brand-brandnya, Iya, benar, Masya benar, Allah. benar, Masya Terus Allah. orang kata orang nih kok semuanya indah banget hidupnya Ivan Gunawan. Iya, Ya Allah pasti kasih ujian. Dan biasanya kalau kata Ustadz saya, Allah akan kasih ujian di Di mana waktu yang you are the most wanted. Jadi kalau hatimu terikat dengan satu hal, itu yang akan Allah uji karena Allah tidak suka ada cinta yang melebihi cinta kepada Allah. Ada nggak doa pengen jodoh kira-kira ini? Ada biasanya. Oh, selalu itu selalu Lalu terucap. kalau setiap kali masalah doa untuk diri saya, doa untuk Naswa. Biasanya tuh ya itu ya, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama gitu. Terus atau ada lagi yang biasanya diajarkan guru saya tuh Allahumma rzuqni fatan mutadainan muta'aliman jamilan jidan jida. Jadi minta jodoh yang baik, wajahnya tampan, Masya Allah. ada soleh gitu ya, punya ilmu baik, kasarnya baik rupa dan baik hatinya gitu lah. Ya. Jadi ya ternyata memang orang tuh kaya harta juga tidak cukup untuk bisa menjadi pasangan hidup ya. Terus kan menyenangkan hati mah susah ya. Ya. Dia kan selamanya hidup itu tidak harus selalu kasarnya gini. Lu happy kalau gue kaya raya terus gue kasih apapun yang lu butuhin. Kan belum tentu juga. Mungkin ternyata kebahagiaannya kita itu adalah
dia membuat waktu untuk kita bersama. Ya. Nggak harus selalu uang gitu kan. Nah. Mungkin Materi. ketika dia buat waktu untuk kita, dia hanya mendengarkan, mungkin itu kebahagiaan yang hakiki yang tidak pernah bisa dibeli pakai uang gitu. Cuman kan kadang-kadang orang, maaf, mungkin banyak orang melihat bahwa kalau kita ini sebagai orang yang sendiri, janda lah gitu ya, pasti janda mah pasti kalau dikasih kebutuhan finansial cukup, kehidupan ini cukup, pasti dia juga udah oke. Kan enggak, belum tentu semua begitu. Jadi bahagia itu bukan sama dengan uang ya. Ya, Ya. benar. Jadi Pas banget dulu tuh sempet Teh Desi ini ngasih petuah buat aku sama teman aku. Jadi pas lagi syuting dan itu dipakai sama sahabat aku itu sampai akhirnya sekarang dia happily Siapa? ever after. Jadi ada dulu manajernya temen aku Cici Panda. Oke. Ya dulu kita sempet Ya, 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 ngobrol, kamu pacaran udah berapa lama? Gitu sama Teh Desi. Segini Teh, bercanda-bercanda kan. Jadi aku kasih tahu kamu rumusnya 1 + 1 = 2. Kalau kamu tambah dia itu tidak menambah apapun, either kebahagiaan ataupun harta, itu rumusnya salah. Dan akhirnya dia kayaknya waktu itu memutuskan untuk akhirnya mengakhiri sama yang udah bertahun-tahun itu. Dan akhirnya ketemu sama yang baru dan sekarang dia Alhamdulillah jadi ya dia Allah move on ya, dia mudahkan. cari yang terbaik ya. Alhamdulillah. Tapi lu sampai hari ini sama Mas Arif masih? itu bapak gue. Itu bapak gue. Oke, ini di hadapan kalian, ini ada kertas, masing-masing Nashwa juga punya kertas, Oke. dibuka satu persatu ya. Teteh, Harus pakai kacamata. aduh tubang. Maaf, Catches kacamata. matters, kacamata dong. Bismillah. Oke. Bismillah. Oke, kakak juga. Jadi kertas yang ada di kakak itu buat Bunda, yang ada di Teteh itu buat Nashwa. Betul ya? Halo, Susi. Iya betul ya. Oke. Jika ini adalah momen terakhir kalian bertemu, apa yang ingin kalian ucapkan satu sama lain? Bunda dulu. Ya. Bunda dulu berarti ya. Bunda dulu. Oke, Kok bismillahirrahmanirrahim. sedih sih ini begini? Harusnya Nggak jangan mulai ini dulu ya. Nggak apa-apa. Udah ini pokoknya. Oke. Oke. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan Allah. Allah yang pertama dalam hatimu dan dalam hidupmu. Selalu berikhtiar dan tawakal sama Allah. Jangan lupa doain Bunda. Amin. Kalau Udah dari sekarang Nashwa. kalau dari iya. Nashwa ke Bunda, Apa ya? Dia tuh is hard to express her Iya. feeling. maybe you wanna say thank you to Bunda? Iya, paling itu sih. Thank you and I'm sorry. Paling What for? You say sorry. Nashwa sayang banget sama Bunda ya. Oh, so sorry. Gak apa-apa, nak. Wait, can we just leave it there? Gak bisa. Kamu harus selesaikan. Kenapa kamu ambil kertas itu? Iya, kenapa aku ambil kertas itu? Okay. What do you want to say? Tapi memang ya customer ya, nggak semua anak bisa mengutarakan isi hatinya kepada bundanya ternyata. Ya. Karena bundanya udah keburu cerewet. Bener lagi. Udah habis sama bundanya. Tapi apa yang Nashwa baca kan, maybe it's just a simple words that you can say it to your mom. Tapi in this situation, it's like you really care of her, then you don't want to lose it. Karena aku nggak biasa ngomong di hari-harinya gitu. Jadi kalau lagi kau ngobrol serius, pakai WhatsApp. Enggak gitu juga sih. Lebih tindak kayaknya Action. kayaknya lebih kayak gitu. Dan apa ya, I think mengutarakan itu selalu suatu challenge untuk sehari-hari. Makanya kalau misalnya step kayak gini, karena setiap harinya nggak terbiasa gitu, jadi sulit gitu. Seberapa Iya, sering gitu. Nashwa bilang I love you ke Bunda? Kalau I love you kan Sering, biasa sering. karena biasanya kalau gitu. saya pergi misalnya, nah Bunda udah boarding ya, oke nah, I'll talk to you soon, love you Bun, gitu. Jadi kalau pergi kemana nyampe itu pasti saling nyari. Lalu Iya. selalu kabarin. Selalu Paling ngabarin. tidak yang pergi berkabar
mau Ya. kemana. Gitu. Jadi karena aku juga nggak biasa atau it's challenging untuk mengutarakan, biasanya paling kalau misalnya ulang tahun atau apa-apa Suratnya panjang. suratnya panjang. Dan Teteh selalu Karena simpan nggak gitu bisa. surat-surat Iya, dan iya. nggak Najwa. bisa. So Iya. sweet. Lebih gampang mengutarakan dengan kata-kata di Iya, tulisan iya, iya, ketimbang di benar. lisan. Iya. Oke, kita anggap ini nggak pernah terjadi ya. Oke. Oke, Next, Teteh, lanjut. pakai lagi kacamatanya Oma. Makasih ya. Thank you. Oke. Oke. Satu kata yang mendeskripsikan hubungan kita berdua. Lu nangis juga, lu nggak bisa jawab. Gua tumpuk pisang. Ketawa, Iya, iya, Gua tumpuk Itu pisang. ketawa, sabar. Coba aja. Sabar, Iya, iya. Prince. Iya, iya. Maaf. Ya. Sabar, sabar. Ini kita lagi Ramadan. Oh, iya, iya, Sabar. benar. Oh, puasa, Sabar, Benar, sabur, benar, ya jangan sabur. sampai pisang nancep ya. ya. Oke. Apa sih namanya kayak hand in hand gitu? Actually, you know what? Yin and yang. Yin and yang. Yes, Oh. I think. Jadi sebenarnya Saling kalau dilihat di melengkapi. publik nih sepertinya akur, tapi sebenarnya ada aja huru hara kalian berdua. Keluarkan. Huru-haranya apa paling utama? Huru hara paling kecil buang sampah. Kenapa kamu kayak tahu abis makan apa kamu geletakin aja gitu? Enggak, apa bukan gimana? buang sampah kan. Jadi biasanya bunda itu bilang kalau yang di kamar bunda itu bagian tanggung jawabnya punya aku kayak Oke. gitu. Jadi sampah yang di kamar bunda itu aku yang buang. Oke. Terus biasanya aku buang kayak ya udah sesuka aku aja, kalau nanti pas aku inget di hari itu kayak oh ya belum buang berarti Oke. buang gitu. Walaupun belum penuh banget tuh tempat sampahnya. Iya gitu. Oke. Sementara kalau bunda mau penuh mau enggak buang Harus pagi dibuang. hari. Iya gitu. Jadi For dari the day. situ aja bisa ribut tuh. Yes. Yes. Karena kan saya kan kita ini membiasakan diri untuk tepat waktu, disiplin dan berkomitmen itu adalah dari kebiasaan, Kak. Oke. Ah, iya, iya. So I'll try to teach her that. Terus that, tidur masih gitu. berdua nggak? Suka Sometimes, ya. kadang-kadang. Tapi kadang Teteh yang ke kamar Najwa apa? Enggak, Naswa Selalu di aku kamar yang saya. ke kamar bunda. Karena kan sebelahnya kosong kan. Ups. Kayak ada Ya, isinya. Terus oke. Teteh. Dan apa ya paling yin and yang-nya karena Slow pace and fast iya, track. aku chill banget orangnya, santai banget. Sementara kalau bunda tipikal yang kayak liburan aja tuh harus ada itinerary. Wah, terstruktur. Iya, Repot ya iya. Ibu Dewan ya. Ibu Dewan yang biasa jam 1 ke sini. Jam 12 makan. Iya. Jam ini ke mall cuma segini, Iya. pulang ganti baju. Gak bisa window shopping. Oh kalau Teteh itu maksudnya gini, lo mau ke toko misalnya ke toko manja. Iya. Ya udah. Ada yang Udah. dicari. Ada yang dicari, Yes. belanja selesai pulang. Yes. Nggak bisa tuh kayak jalan pelan Nggak. ceklok-ceklok Kayaknya nggak ini bisa. seru, Nggak bisa. toko yang sebelahnya juga mampir yuk. Nggak bisa. Oh, harus terplanning banget. Pantasan Teteh. Teh Desi Ratnasari tuh belanjanya cuma ke butik kue, Pak. Catet. Kalau masuk tujuan Nggak bisa. masuk. Jangan sedih, Jangan nggak ke sedih. butik, telepon, Telepon. kirim. Oh iya. Langsung. Lanjut. Lanjut. Sekarang My turn, Naswa. ya. Satu kata untuk bunda, jelaskan alasannya. Satu kata untuk bunda. Apa? Yang mewakili Bunda tuh gimana? Yang mewakili bunda Ya. berarti ya katanya. Tegas sih. Tegas. Iya. Tegas dan nggak bisa kompromi sama Bunda ya? Biar Hah? mau bilang bisa tapi perlu usaha berat gitu Oh. untuk kompromi. Tapi Teh, lo kalau lagi tegas, lagi gini kayak nah pokoknya ini aturan lo nih. Ini aturan gue gitu. Tapi pas lo balik badan, terus kayak gini nggak? Kayaknya gue salah ngomong deh. Oh. Ada nggak gitu-gitunya? Kadang kan orang tua kayak selalu benar kan? Oh. Iya nggak sih? Tapi sometimes kita juga harus dengerin Anak-anak. Anak. anak gitu. Jadi- Mungkin dia punya pemikiran Pola pikir. sendiri. Alhamdulillah tuh beruntungnya Allah nitipin Naswa sama saya itu karena saya selalu bilang juga sama Naswa, kalau Bunda salah, Ingetin. correct me if I'm wrong gitu. Ah. Nah, di sisi lain saya dididik oleh nenek saya cukup keras, ayah saya juga urusan agama gitu ya, Ya. mamah juga kan role model sebagai perempuan wanita karir sekaligus dengan seorang ibu rumah tangga gitu ya, ngurus anak 4. Nah, jadi saya itu dididik oleh nenek saya tuh selalu ngomong gini, kalau kamu mau menerapkan aturan buat orang, Kamu dulu harus yes, jaga aturan itu. kamu harus istiqomah dengan aturan itu. Jadi tidak bisa dibalikin sama orang. Nggak boleh Jadi insya Allah sebelum kamu ngomong, terapkan itu untuk dirimu. Oke. Kamu sudah disiplin, baru bisa mau sama orang. Jadi itu yang kebawa sama saya. Jadi makanya saya, alhamdulillah Allah mudahkan, saya berani untuk bilang sama Naswa, kerjakan ini nak, karena saya tahu saya akan ngerjain itu. Iya. Jadi nggak ada penyesalan tuh gitu. Kecuali kalau saya ada ngomong kadang-kadang suka
terlalu Itu kalau rules ya berarti. kalau rules. Tadi kalau rules. Urusan Kalau rules tadi ya. urusan rules. Kalau rules, tapi kalau misalnya di sisi lain kadang-kadang saya suka Keputusan misalnya. ngambil keputusan itu suka bilang, nak benar nggak ya Bunda ngambil gini gitu. Biasanya suka diskusi itu sama dia. Itu malah justru malah enak kayak ada temen itu Yes, ada temen yes. karena kayak jadi kayak Reminder gitu kan, situasinya iya. remindernya Iya. jadi kayak lebih panjang Iya, ya. iya, iya. Jadi Iya, biasanya aku kayak third party misalnya, Bunda ada harus ngambil keputusan sesuatu, Bunda udah ngomong sama pihak tersebut, tapi dengan segala caranya Bunda yang tegas menyampaikan, terus nanti biasanya Bunda akan kembali ke rumah dan pondering gitu. Nak, tadi Bunda gini, kira-kira menurut kamu kayak gimana? Kayak gitu. Tadi sih Bunda kayak gini kan karena gini. Terus nanti biasanya aku kasih masukan. Bahkan sometimes aku kadang sampai kasih masukan, Bunda harusnya terus Bunda akhirnya, kamu harusnya gak ngajarin Bunda gitu. Akhirnya berantem lah. Kadang juga gini, harusnya mendingan kalau Bunda udah tahu hal ini nggak usah nanya gitu ya. Ngapain lo tanya gitu kan kalau udah tahu. Itu pernah waktu itu, Itu Kak. pernah ya. Udah kejadian. Berkali-kali. Oh, Kalau berkali-kali. itu kayak contohnya misalnya kalau beli celana misalnya. Oke. Gitu. Repot. Karena itu biasanya kan suka misalnya beli celana pengennya warna ini, warna itu. Dan Bunda biasanya harus ada matching, Kak, kan. Kakak kan tahu kan. Ya. Jadi atas sampai bawah matching. Jadi kalau misalnya kerudungnya warna itu, the shade kalau bisa sama semua benar. gitu. Jadi Kayak Isdahlia, kuning. iya gitu. Tuh. Jadi akhirnya pas beli, nak ada dua warna ini, Bunda suka gini dan ini. Tapi menurut kamu yang mana? Ya udah Bunda pilih yang mana yang Bunda belum punya aja kayak gitu. Semuanya ada. Semuanya ada gimana Bunda belum dong? punya yang ini misalnya kayak gitu. Ya udah berarti Bunda pilih itu. Tapi Bunda suka yang itu. Ya udah kalau Bunda suka yang itu mending pilih dua-duanya aja. Jadi yang Bunda belum punya ada, yang Bunda suka ada. Tapi Bunda gini. Ya udah Bunda pilih yang ini aja deh menurut Nasya. Misalnya aku pilih yang ungu misalnya. Tiba-tiba pulang. Tadi Bunda belinya yang biru jadinya. Kalau gitu kenapa nanya? Karena dari awal kan udah pasti milihnya yang itu. Allah gitu. gemes banget sih. Tapi kan kalian seukuran kan? Beda dikit. Tapi bisa tuker-tukeran nggak sebenarnya? Tapi bisa. Terutama tas nggak sih? Benar. Iya Benar, kan? benar. Tas bisa. Oh udah pindah ke kamar. Pindah lemari. Tasnya. lemari. Oke, ini bisa disimpan dulu ya, karena kita masuk ke segmen selanjutnya. Oke, ini namanya TTM, Talk to the Mannequin. Ini apa nih, Kak? Ini kalian harus ngomong sesuatu ke gambar yang ada di Oh, depan. berarti Lena cosplay. Ini siapa? Desi Ranasari. Pakai lekbong. Umur 5 tahun say. Oh, 5 tahun boleh pakai lekbong Ini ya. bangga banget karena waktu itu my father baru beli motor. Ya Allah. Jadi bangga. Zaman dulu tuh ada satu motor lagi yang nanti bisa gitu kali ya. Iya. I love that. Karena saya bisa berdiri di depan. Ah saya iya, makan sambil es dibonceng, krim, sambil dibonceng. kena angin-angin, habis itu saya ketiduran. I love it. Sambil begini ambil ketiduran gitu. Iya. Kan di depan, Kak. Sambil berdiri. Keliling Sukabumi sambil berdiri. Tapi ini adalah the new one. Jadi waktu itu bangga banget. So, zaman dulu ini happening, Kak. Jadi kalau di rumah ada motor ini harus difoto itu kan dikasih dikasih topi juga kan. Jadi sok dipoto gitu. Itu topi, nah pakai topi warnanya hijau, I remember. Kalau Teteh Bludru. punya kesempatan untuk berbicara sama Your 5-year-old self. Desi kecil, apa yang Teteh mau sampaikan? Dulu saya nggak suka main. Jadi saya akan berterima kasih sudah menjadi anak yang selalu diam di rumah, happy dengan keadaan rumah, terus kemudian menerima apapun yang orang tua berikan. Sehingga itu terbawa ketika saya sekarang sudah tua, saya lebih suka di rumah. Ya. Panggilannya apa sih Teh Desi kecil? Eci. Eci gitu ya. Ya Allah. Oke Eci, sekarang kamu udah menjelma menjadi Desi Ratnasari. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. That is actually. Ini lagi umroh nemenin mama. Umroh itu kayaknya sholat di rumah Belajar ya, Bu, sholat. kayaknya lagi belajar ya. sholat ya. Kalau Nashwa, kalau teringat masa Iya, kecilnya udah Nashwa ya, gimana? tahun. Teringat masa kecil kayaknya dulu festif menurut aku. Karena kan Bunda waktu itu lagi balik ke entertainment kan, dunia entertainment. Sibuk-sibuknya. Jadinya iya, jadi kalau Bunda syuting aku ikut gitu. Jadi banyak
ketemu childhood memoriesnya tuh lebih banyak di lokasi syuting. Malah ini makanya tadi saya bilang, nak kamu ingat nggak kita ke lokasi syutingnya Karena Butik Haji sini. Igun ini? Itu waktu saya syuting Maling Kundang. Jadi Oh, waktu selama itu teh? Iya. Berarti ini udah ada nih dari... udah syuting di Maling Kundang ketika Fahri Albar itu marahin saya, ceritanya kan dia udah gede, udah kaya, terus ketemu saya nyusul, dia bete, terus dia dorong saya, dia marahin saya, dia nangis. Nonton film itu? Oh jahat sekali, mama saya dimarahin. Ada bundaku kenapa dimarahin katanya gitu. Dia ada di sini Oh gitu. ingat. Oh, Kayak gitu, pas selalu syuting ikut ke lokasi itu. syuting. Gitu. Ada di lokasi syuting gitu. Jadi I would say dulu festive, ramai. Kalau Nashwa Childhood-nya. masih suka ketemu sama Papa Nashwa gak? Masih. Sering? Alhamdulillah, iya. Sehat, Papa sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin baru ulang tahun. Lagi sidang kemarin juga ayah Iya. datang. Waktu ulang tahun aku ke rumah Ya. ayah. Kalau misalnya Nashwa sendiri, kan ayah sama bunda kan berpisah. gitu kan. Benar. Tapi Nashwa gimana caranya untuk bisa dekat juga sama ayah? I think mungkin karena posisinya ayah juga udah menikah, Ya. justru itu menjadi salah satu Jadi pintu malah nggak kaku ya? Yes, benar, karena ada ibu. Aku manggilnya ibu. Ibu. Aku jadi deketnya sama ibu karena ibu juga sama-sama Sunda. Jadi sangat amat banyak. Sunda Empire. Yes, betul. Sunda Empire. Banyak overlapnya gitu. Iya, Jadi iya. gampang nyambungnya gitu. Dan kebetulan aku juga ada adik sebetulnya dari ibu. Itu adikku ada 2. Jadi Dua-duanya kamu laki. jadi ada teman lagi gitu Yes, ya? gitu. Jadi dari situ lebih mudah untuk spend time dengan ayah mungkin karena juga ada yang lain. yes, betul. Ada Ya, yang ya. ramai-ramai juga. Tapi sebenarnya itu juga peran bunda juga yang nggak pernah ngelarang dari dulu untuk kamu Enggak. ketemu sama ayah ya. Enggak. Tapi Teteh sekarang suka sering dengar kan kalau misalnya perceraian itu jadi anak sengaja dijauhin sama bapaknya atau sama ibunya. Saya sih sebenarnya agak sedih ya kalau ada berpikir seperti itu. Ya. Karena ya anak kan sebenarnya tanggung jawab berdua. Saya juga nggak bisa bilang bahwa itu jelek atau enggak. Masing-masing pasangan, masing-masing perceraian pasti punya pilihan dan komitmen yang berbeda. Ya. Tapi pada saat itu saya selalu memilih, ada nenek saya juga yang pada saat itu ada ibu saya juga yang selalu mengingatkan, anak harus punya satu aturan. Satu tempat rumah di mana dia menilai bahwa itu adalah home base-nya. Ya. Dia dimanapun, mau itu ketemu sama bapaknya, mau ketemu sama ibunya, dia tahu ada satu aturan yang harus dia penuhi. Nah itu juga alhamdulillah Allah mudahkan bapaknya Nashwa untuk bisa menerima hal itu. Jadi pada saat kita berpisah juga, yuk kita bikin mau aturan kamu atau aturan saya yang dipegang sama Nashwa dalam kehidupannya. Terus tentunya karena Nashwa tinggal dengan saya, dia bilang dengan legowo alhamdulillah ya pada saat itu, udah Nashwa ikut kamu aja, terus ikut aturan kamu gitu. Jadi walaupun dia tinggal di rumah ayahnya, aturan saya yang berlaku. Ya. Dan papahnya appreciate tentang hal itu gitu. Ya. Dan saya juga harus appreciate ketika Nashwa ada di rumah ayahnya, saya juga nggak pengen ganggu-ganggu. Ya. Gak yang gila-gila, ayo pulang kayak gitu-gitu kan. Jadi benar-benar kasih waktu Semua ya. terserah Nashwa. Kalau Nashwa memang mau pulang, pulang. Pada saat itu juga pernah kejadian dia masih kecil, dia pergi, terus kemudian dia not comfortable pada saat itu. Ayah belum nikah pada saat itu. Oh, Terus Nashwa mau pulang. Ya dijemput jam 2 pagi. Saking kayak I ngambek think I mau remember. pulang, mau pulang. Waktu Yes, nginep. waktu ya. nginep. Ya udah, dan ayahnya juga harus legowo kan. Terus kalau misalnya Nashwa waktu itu kan dia rutin banget tuh selalu di nebulizer. Karena dia tuh kalau lagi flu, udah nggak bisa nafas, udah pasti harus ke IGD. Itu dengan legowo juga saya harus telepon ayahnya kan kalau ada apa-apa. Ya. Anak lo di UGD, dia datang. Itu waktu sebelum nikah ya. Tapi kalau pas udah nikah sih alhamdulillah saya bisa komunikasi juga dengan Sama istrinya. Ya, Ibu. Jadi alhamdulillah teman tuh juga, ibu Masya tuh Allah ya. Ibu Ima tuh enak banget ya orangnya. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak bisa komunikasi sama ayah Nashwa, ibu yang akan jadi jembatan. Jadi memang setuju ya bahwa rezeki itu nggak selamanya uang ya Teh ya. Yes, rezeki ke perdamaian yang Ya, saya dapat dapetin lingkungan ini yang juga. kondusif. Yes, itu ya kan? memudahkan banget. Ya Allah. Malah adik-adiknya Nashwa tuh kalau dulu waktu masih kecil-kecil manggil saya Uwa. Iya. Waktu itu pernah datang ke rumah juga waktu mau ngejemput aku misalnya. Jadi ketemu masuk Turun, dulu ke rumah, Mas, ketemu Saya bunda, Uwa gitu. ketemu Ya mungkin dalam pikiran nenek. anak pada saat itu berpikir saya kakaknya ibunya mungkin gitu. Tapi Ya. setelah udah pada gede ya, Udah pada besar so they sekarang. understand. Ini Mami. Yes, Manggilnya apa kalau Mama? Mama. 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 Jadi kalau Teteh tapi pas udah benar-benar kerja justru malah jadi jarang tinggal sama Mama ya? Iya, Mama itu sebenarnya sih kalau karena Mama minta pensiun dini dari PLN, Mama kalau ngelihat cucu ya, Mama itu nggak selalu suka ke Jakarta.
nggak ada tetangga. Mama itu kan suka kalau ngaji, ada tetangga, ngobrol, Jakarta udah makan lu bareng. gue. Makanya dia nggak betah kalau di Jakarta ke rumah saya. Tapi semenjak punya Nashwa, dia tuh ya nengok ke rumah, ada Nashwa jadi punya mainan. Ada mainan. Oh, kalau mama nggak pernah mijitin saya, tapi mijitin cucunya. Nashwa. Iya. Mama nggak nemenin saya tidur, nemenin cucu. Cucu udah langsung Jadi naik kalau katanya. mama ninggalin Teteh pas berapa tahun yang lalu? Mama 4 ya, 2002 ya mama. 2002 22. kalau nggak salah. Iya 2022. Uma 2021 kalau nggak salah. 2021 kalau nggak salah. Mama tuh setelah 1 tahun setelah mama. Emak Setelah setelah nenek. emak. Iya. Mama itu kalau saya boleh bicara nih ya, maaf. Saya tuh alhamdulillah Allah kasih saya tuh kemudahan ketika saya mengajukan undang-undang psikologi 3 tahun lamanya saya harus melaksanakan dan membahas hal itu, menjaga hal itu agar jadi undang-undang gitu ya di DPR dan juga pemerintah. Setiap hari saya selalu nelpon mama. Saya selalu bilang, "Mah, lagi susah. Mah, ketemu orang yang begini. Mah, ininya repot masih ini." Siapa emang yang biarin? Sok di sini mama doain. Jadi setiap hari saya mau berangkat kerja selalu minta, "Jangan lupa zikir ini, zikir ini, zikir ini." Pas undang-undangnya Sudah lolos. Sudah sah. beres dibahas, mama juga masuk rumah sakit gitu. Karena COVID tuh. Sempat kena COVID, terus sembuh, terus dia sempat jatuh, tapi nggak bilang kalau dia jatuh. Ketahuannya dia nggak bisa jalan, akhirnya langsung masuk ICU. Ini pasti ibu jatuh karena banyak banget di spine-nya, makanya dia nggak bisa duduk. Memang penyakit orang tua tuh paling ditakutin adalah jatuh ke kamar mandi ya. Tapi dia nggak bilang. Dia tuh memang senang bersih-bersihkan orangnya. Jadi begitu itu selesai, mama nggak ada gitu. Jadi saya merasa bersyukur, ya Allah terima kasih yang doain saya dan yang menguatkan saya untuk menghadapi tantangan ini. Udah kau ambil sudah selesai juga gitu tugasnya gitu. Jadi mama ada tiap hari. Kalau ada masalah Udah sendiri udah sekarang sendiri. makanya aku Udah sekarang udah kekuatannya udah kekuatan Teteh sama Allah. Yes, betul. terus. Nggak Jadi ada perantara. Benar. saya malah suka lupa kalau pergi. Masih suka belum ngabarin mama kan biasanya kalau pergi-pergi juga suka ngabarin mama, ngabarin dia. Kalau liburan juga. Ya itu makanya yang masih punya mama, aduh Beruntung ya. beruntung, puas-puasin deh minta doa gitu. Wah ini juga sama emak nih, sama ini orang-orang mama, emak ya, Mang Edi. Edi. Itu orang-orang penting dalam perjalanan karir saya ya. Ya. Poros. Itu poros penting banget deh. Mama doa, emak dampingin saya, ngasih tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang ditoleransi, apa yang masih boleh. Jam malam tuh berlaku walaupun saya sudah punya duit sendiri, udah kuliah. Pulang di grounded, Kak. Kalau saya pulang telat Kalau lewat jam grounded malam. tuh digimanain? Nggak boleh jalan, cuman boleh kerja, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar main, nggak ada fun time itu nggak ada. Kalau zaman dulu saya sekolah, kalau ranking saya tidak 3 besar atau tidak 5 besar gitu waktu saya SMA, atau bahkan tidak 10 besar gitu waktu SMA, saya minta kompromi sama nenek saya. Saya nggak sanggup kayaknya nih kalau di fisika harus 3 besar, saya bilang dengan kegiatan saya. Boleh nggak 10 besar aja saya kuliah sampai lulus gitu ya. Terus baru dia bolehin 10 besar tuh, kalau misalnya saya nggak 10 besar, tidak ada liburan, saya harus baca buku dan harus ngerangkum buku yang saya baca selama seminggu. Jadi Padahal kalau misalnya dilihat-lihat mungkin pendidikannya nenek enggak sampai SR aja. sampai SR, Sekolah tapi rakyat. dia punya kemampuan untuk bisa mendidik Teteh ya. Menurut saya makanya mama jadi sosok perempuan yang juga jadi idol saya gitu kan. Ya dididik oleh emak ya. Pastinya harus jadi perempuan, harus mandiri, jadi perempuan harus bisa dui fungsi gitu-gitu loh. Ngurus rumah selesai, ngurus anak bisa, ngurus karir juga harus mampu, harus punya ilmu jadi perempuan, karena gimana mau ngedidik anak kalau kita nggak cerdas gitulah. Jadi di bulan Ramadan ini, di bulan baik, walaupun kondisi rumah lebih sepi Sepi banget kan. daripada tahun-tahun sebelumnya, biasa riweh sahur, riweh buka gitu kan. Sekarang lebih sepi,
Teteh mau bilang apa? Saya bersyukurnya adiknya nenek saya, UU ya, yang selalu ngurus Naswa. Dari dulu ketika saya sibuk kerja, dia masih tinggal di rumah saya. Masya Allah. Jadi aura nenek saya tuh masih ada menurut saya, itu satu. Yang kedua, setiap mau Ramadan awal atau nggak mau akhir gitu ya, mau Lebaran, itu biasanya adik-adiknya mama selalu memastikan ngumpul bareng. Jadi mau di rumah saya atau mau Jadi di nanti Sukabumi. Lebaran tuh di mana sekarang? Di Paling Jakarta. tua. Oh, di Jakarta. Jadi semuanya teh di mah teteh we-nya cina gitu. Jadi saya tuh masih bersyukur nenek saya mendidik keluarga besar itu untuk tetap guyub gitu. Dalam keadaan apapun. Ya, ini. Customer terima kasih banyak ya obrolan aku sama Makasih. Teddy Sari. Emang kalau ngomong nggak pernah selesai. Ada aja yang dibahas ya. Terima kasih Teteh. Ini ada oleh-oleh dari Dilan. Masya Allah, ini ada dari Dilan. Ini jadi Teteh bisa makan sahur, bisa Makasih. ngebuka puasa dimanapun kapanpun. Ini namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel ya. Terima kasih Teteh Najwa, thank you so much. Thank you for coming. Jangan lupa ya nanti Ya nengong-nengong ya. ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.